yang saya hormati, terkait dengan laporan Ketua DPRD Kabupaten Alor ke Mabes Polri, ya, melapor Bupati Alor. Beberapa waktu lalu sebetulnya Bapak Gubernur sudah memanggil Bupati Alor, sudah membinanya dan sudah menegur dengan keras supaya tidak lagi berperilaku seperti itu. Jadi sesuai dengan arahan Bapak Menteri Dalam Negeri, persoalan kali lalu itu diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dan kali lalu Bapak Gubernur sudah memanggil secara resmi Bupati Alor memberikan pembinaan. Dan di depan Bapak Gubernur, Bupati Alor menyampaikan permohonan maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan seperti itu. Dan memang kita harus memahami keadaannya secara utuh. Ini hanya salah persepsi di lapangan, ya. Nah, karena memang waktu itu sebagaimana penuturan Bupati Alor, beliau sangat stres, ya. Stres karena dampak sosial ekonomi dari bencana siklon Seroja, dan itu membuat tertekan. Dan kemudian ketika bantuan Bapak Presiden tidak disalurkan melalui posko bencana, itu yang membuat Bupati marah, ya, karena memang sesuai dengan arahan dari Kepala Badan Nasional Bencana, Letnan Jenderal Doni Monardo waktu itu. Jadi semua bantuan dari luar harus disalurkan, didaftarkan, ya, didata di posko bencana. Dan kita sudah membentuk posko waktu itu, baik posko provinsi maupun posko-posko di kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur. Kenapa penyaluran bantuan itu melalui posko? Pertama, supaya didata dengan baik. Kedua, supaya proses distribusi ke lokasi-lokasi bencana terkontrol, terawasi dengan baik. Yang ketiga, supaya memudahkan pemeriksaan yang akan dilakukan oleh inspektorat dan juga BPKP. Makanya harus disalurkan melalui posko. Dan itu yang dikehendaki oleh Bupati Alor. Ya, akan halnya waktu itu tidak bisa dihubungi, kami mau menjelaskan, rumah dinas Ketua DPRD berdampingan dengan rumah dinas Sekda Kabupaten Alor. Jadi sangat mudah untuk melakukan koordinasi, ya. Nah, sehingga kita perlu mendudukkan persoalan secara proporsional. Dan ini karena salah paham saja, ya. Dan tentu kita berharap karena kedua beliau ini adalah pejabat negara, baik bupati maupun ketua DPRD, ya, dan juga Menteri Sosial Republik Indonesia. Tentu sekarang saatnya kita fokus untuk bekerja, melayani masyarakat, ya. Dan kadangkala di dalam pelayanan pada masyarakat itu terjadi mispersepsi, salah persepsi dan sebagainya. Ya, itu hal yang wajar, apalagi dalam suasana bencana alam seperti itu. Jadi semua dalam keadaan emergensi, semua dalam keadaan darurat dan sebagainya. Tetapi secara resmi Bupati Alor sudah menyampaikan permintaan maaf kepada Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia atas tutur kata. Demikian juga kepada kedua staf beliau yang berkunjung waktu itu melakukan kunjungan resmi ke Kabupaten Alor. Jadi kami sampaikan kepada publik bahwa Bapak Gubernur setelah kejadian itu sudah memanggil juga Bupati Alor, membina Bupati Alor. Dan Bupati Alor menyampaikan permintaan maaf. Bahkan sebelum Bapak Gubernur memanggil Bupati Alor, Bupati Alor juga sudah menyampaikan permohonan maaf kepada Ibu Menteri dan juga stafnya, dan berjanji untuk
tidak lagi mengeluarkan kata-kata yang mungkin menyinggung perasaan dan sebagainya. Mari kita fokus melayani masyarakat kita setelah Nusa Tenggara Timur dilanda bencana siklon Seroja. Ya, mari kita mulai berkonsentrasi untuk melakukan rekonstruksi, rehabilitasi terhadap kerusakan-kerusakan fasilitas infrastruktur yang ada di seluruh Nusa Tenggara Timur, termasuk di Kabupaten Alor. Ini kan proses hukum katakan. Ya. Artinya sebagai itu pihak kepolisian akan tentu pasti akan menerima laporan. Nah, bagaimana dengan sikap pemerintah provinsi apabila memang laporan dari Ketua DPC PDIP Alor itu dilanjutkan oleh pihak kepolisian? Ya, saya kira seperti yang saya sampaikan, tentu tutur kata perbuatan Bupati Alor itu dalam konteks jabatan negeri, ya, jabatan politik sebagai bupati, ya. Dan tentu kesalahan atau kesalahpahaman itu seringkali terjadi dan mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik, ya. Segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan baik, ya, dan Bapak Menteri Dalam Negeri sudah menyerahkan kepada gubernur dan gubernur sudah menyelesaikan, ya, sudah memanggil secara resmi Bupati Alor, memberikan teguran dan sebagainya. Ya, itu kan penyelesaian penyelesaian sesuai dengan mekanisme aturan pemerintahan kita, ya. Dan kami berharap bahwa tidak membuat kegaduhan baru lagi lah, ya. Mari kita fokus memberikan perhatian penuh kepada pembangunan di Kabupaten Alor, ya. Bupati, Ketua DPRD duduk bersama untuk membangun Kabupaten Alor, melakukan rekonstruksi, rehabilitasi terhadap kerusakan-kerusakan yang ada. Tadi Bapak bilang Pak Gubernur sudah panggil Pak Bupati, itu kira-kira tanggal berapa? Karena sebelumnya juga Pak Gubernur memediasi persoalan Bupati Alor itu dengan pihak TNI Angkatan Darat, dan ya, itu ada perjanjian atau semacam fakta integritas yang menyatakan bahwa Bupati tidak akan ulangi lagi hal itu. Jadi yang kedua itu tanggal berapa? Saya tidak lupa tanggal, tetapi setelah kejadian, seminggu setelah viral videonya di media, ya, saya menelpon Bupati Alor sesuai dengan instruksi Bapak Gubernur supaya segera ke Kupang, dan saya dengan Bupati Alor menghadap Bapak Gubernur, dan Bapak Gubernur menegur keras Bupati Alor supaya jangan lagi melakukan hal yang sama, ya. Dan tentu kita harapkan persoalan seperti ini tidak diperpanjang, ya, karena itu nanti tentu dampaknya tidak hanya terhadap Bupati Alor, ya, tetapi juga terhadap masyarakat yang saat ini membutuhkan pelayanan publik yang harus dilakukan oleh seorang bupati. Ya. Kalau tadi Pak Karo bilang pembinaan dari gubernur itu pembinaan dalam konteks seperti apa, Pak Karo? Apakah ada sanksi ya, yang tertulis seperti itu? Bapak Gubernur menganggap kata-kata Bupati Alor itu melampaui etika pemerintahan, ya. Kata-kata beliau dianggap oleh Bapak Gubernur berlebihan, dan itu melampaui etika pemerintahan, dan Bapak Gubernur sudah menegur keras Bupati Alor, dan Bupati Alor menyampaikan permintaan maaf tidak hanya kepada Bapak Gubernur tetapi juga kepada Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia, juga kepada Menteri Dalam Negeri, juga kepada publik Indonesia yang sempat melihat viral video tutur kata dari Bupati Alor yang mungkin kurang berkenan di hati kita semua, ya. Dan tidak ada satu hal yang tidak bisa diselesaikan. Mari kita saling memaafkan, ya, sebagai pejabat publik.
Mari kita saling memaafkan, ya walaupun mungkin sebelumnya rasa sakit, ya, tetapi seperti yang dikatakan oleh Bapak Gubernur, ya, Ibu Menteri Sosial ibarat seorang ibu, ya, seorang saudari yang tentu tidak mau juga saudaranya juga juga lama-lama berada dalam suatu kubangan bulian dari publik, ya, begitu. Dan tentu kita berharap mari kita saling memaafkan, mari kita memulai pekerjaan kita masing-masing, ya. Lalu kemudian terkait dengan 7 kabupaten yang dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri disclaimer, ya, karena indeks inovasi daerahnya rendah, ya. Kita berharap bahwa kabupaten-kabupaten tersebut untuk bisa memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pembangunan, ya. Mungkin mereka melakukan banyak inovasi tetapi tidak dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri, atau juga dilaporkan tetapi tidak dilengkapi dengan data-data pendukung. Ya, karena itu kami berharap bahwa 7 kabupaten itu bisa memperbaiki inovasi-inovasi daerah yang ada, ya, menyiapkan data-datanya, lalu kemudian mengirimkannya kepada Kementerian Dalam Negeri. Supaya apa? Supaya indeks inovasi daerah itu betul-betul ditunjukkan kepada publik bahwa kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur memiliki inovasi-inovasi yang baik untuk pembangunan daerah di seluruh Nusa Tenggara Timur. Dan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri yang sudah melakukan peringkingan, ya, karena ini juga salah satu bentuk untuk memacu, untuk memotivasi daerah-daerah kita di Indonesia termasuk Nusa Tenggara Timur, kabupaten kota ataupun provinsi untuk maju, untuk berinovasi, berkreativitas, ya, membangun daerah. Dan tentu kita berharap inovasi daerah ini menjadi salah satu dari program pemerintah provinsi dan kabupaten kota di seluruh Nusa Tenggara Timur. Ya, kita berharap bahwa para bupati, ya, bisa membentuk tim di perangkat daerah, tim yang bisa mengelola inovasi-inovasi daerah yang dilakukan oleh unit-unit pemerintah, oleh dinas-dinas, oleh badan-badan, oleh biro-biro. Lalu kemudian dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri supaya dikompetisikan secara nasional, ya, masuk dalam kompetisi inovasi daerah. 7 kabupaten itu mana saja, Pak? 7 kabupaten itu Manggarai Barat, Manggarai Timur, kemudian Ngada, Saburai Jua, Malaka, dan Timur Tengah Utara. Ada 7 kabupaten itu. Ya. Sementara kabupaten lainnya? Kabupaten lain indeks inovasi daerahnya cukup bagus, ya. Karena ini kan peringkingan. Jadi ini di ranking secara nasional, dan NTT ada 7 kabupaten yang inovasi daerahnya rendah, termasuk kategori rendah. Ini yang harus didorong. Tata kelola pemerintahan. Berapa, ya? Itu penilaian tahun 2021. Bisa saja prosesnya sudah berjalan sebelumnya. Ya. Jadi bisa saja terjadi sebelum bupati baru dilantik. Ya. Ini mungkin masih rejim lama. Ya. Ini kan baru keluar karena ada sejumlah daerah yang bupatinya baru dilantik. Ya. Bisa jadi itu sebelumnya itu diproses. Karena prosesnya panjang biasanya, lama. Baru kemudian Kementerian Dalam Negeri memberikan peringkingan. Nah, jadi fokus kita tidak apakah bupati baru, bupati lama, bukan itu. Tapi kewajiban setiap bupati, setiap gubernur, wali kota, ya, untuk bisa melaporkan inovasi-inovasi daerah yang ada di daerahnya masing-masing, baik provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Indonesia termasuk Nusa Tenggara Timur. Pakar, terkait dengan penanganan seruan sampai sejauh mana sudah memberikan data ke BNPB, ya, data rumah rusak berat, sedang dan ringan semuanya berproses dan itu sudah ada di BNPB.
Ya, kita berharap bahwa proses ini bisa berjalan lancar sehingga kita sudah bisa memulai pembangunan rumah rusak berat, rumah rusak sedang, dan rumah rusak ringan. Nah, terkait dengan relokasi, tentu kita berharap para bupati yang warganya direlokasi harus betul-betul menyelesaikan persoalan tanah, yang memastikan kepastian hukum dari tanah yang akan ditempati oleh para warga yang direlokasi. Nah, sekarang sudah ada di BNPB semua data kita, tinggal saja sekarang kita sedang membangun komunikasi dengan BNPB untuk nanti bagaimana tindak lanjut dari data yang kita sudah kirimkan, termasuk bagaimana rekonstruksi, rehabilitasi, pembangunan rumah rusak berat, sedang, dan ringan, ya. Dan sekarang sedang berproses di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Belum bisa dipastikan kapan? Ya, belum bisa dipastikan. Ya.